tetap dari pihak Inara berkeinginan untuk kekeh tetap bisa terlaksananya restoratif justice atau kita perdamaian. Meski Wardatina menolak uluran tangan darinya, Inara tetap berdiri teguh, menunggu lampu hijau yang entah kapan akan datang dari Mawa. Di tengah bisik-bisik netizen yang tak henti menebak-nebak setiap gerak-geriknya, Inara tampak tak menyerah, tetap ingin merajut perdamaian dengan istri pertama Insanul. Namun, drama ini tak berhenti di situ. Fakta baru terungkap. Ternyata pernikahan Inara dan Insanul harus diulang agar bisa dikatakan sah. Loh, kok bisa ya Igenars? Hari memang sudah berganti, namun badai yang menyelimuti Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa seakan tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Pada Selasa 13 Januari 2026, Inara Rusli datang ke Polda Metro Jaya bersama kuasa hukumnya untuk menindaklanjuti restoratif justice atau upaya damai. Ya, hari ini kami kuasa hukum Inara bersama Inara mendatangi Renakta Polda Metro Jaya dalam rangka untuk menerima surat penolakan RJ dari pihak kuasa hukumnya Mawa, dan kami juga meminta perlindungan hukum serta berkonsultasi untuk bisa terrealisasinya restoratif justice. Kedatangan Inara langsung disambut panas. Namun, mantan istri Virgon itu tampak irit bicara, bahkan tak menjawab satupun pertanyaan dari awak media. Hari ini pemeriksaan apa Kak? Agendanya apa Kak? Dong sedikit Kak, jelasin pengiriman agendanya apa nih hari ini? Iya sedikit Kak. Sedikit Kak. Kabarnya gitu kabarnya. Kabarnya gimana Kak Inara? Iya minta perlindungan ya Kak ya. Kak. Seperti yang kita tahu Igenars, niat baik Inara justru terhalang tembok tebal. Pihak pelapor alias Wardatina Mawa disebut masih menolak perdamaian. Menurut kuasa hukum Inara, keinginan untuk berdamai ini datang langsung dari ibu 3 anak itu, bukan paksaan atau skema hukum. Jadi, meskipun upaya damai terus ditolak, Inara tetap ngotot ingin menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. Pihaknya pun menyerahkan seluruh proses mediasi ke kepolisian. Jadi tetap dari pihak Inara berkeinginan untuk kekeh tetap bisa terlaksananya restoratif justice atau kita perdamaian, seperti itu. Dengan seperti apa yang diinginkan oleh Mawa, kita juga belum tahu untuk bisa terrealisasinya hal tersebut. Nah, kita tetap masih berupaya dan berusaha. Memang kita juga intinya adalah bagaimanapun caranya kita tetap akan berusaha, dan kami kuasa hukum Inara yakin insya Allah akan terjadi perdamaian seperti itu, karena pihak kita adalah pihak yang dari memang Inara Rusli sendiri. Ya sejauh ini keyakinan kita karena Inara Rusli sendiri memang berkeinginan untuk perdamaian itu dari diri dia sendiri. Seperti itu, kami kuasa hukum hanya menjalankan apa yang menjadi keinginan dari diri dia tanpa ada intervensi apapun. Tapi Igenars, kuasa hukum Inara mengaku pihaknya juga sedang mengupayakan komunikasi antara kliennya dan Mawa bisa berjalan. Dan kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa Inara kemungkinan besar akan mengunjungi Mawa. Dari kami belum melakukan komunikasi. Kami dalam hal ini masih meminta dibantu oleh pihak Renakta supaya untuk bisa menjembatani. Dipastikan ya, kalau namanya perdamaian pasti akan bertemu antara Inara dan Mawa setelah nanti ada green light-nya. Karena kan kita juga belum berkomunikasi dengan pengacara daripada Mawa. Kami kuasa hukum juga akan berusaha dan berupaya untuk bisa berkomunikasi dengan pengacaranya Mawa. Upaya damai yang buntu membuat jalan cerita makin panas. Namun konflik ini bukan hanya soal ego dan harga diri. Di balik layar, dampaknya ternyata jauh lebih besar.
Konflik memang jarang datang sendiri, selalu ada buntut panjang yang ikut menyeret hal-hal lain di belakangnya. Drama panjang dan upaya damai yang buntu membuat kehidupan Inara ikut terkena imbas. Menurut keterangan kuasa hukumnya, kasus yang berlarut-larut membuat kondisi mental Inara ikut terkikis. Dan begitulah Igenars, selalu ada harga yang harus dibayar untuk setiap pilihan yang kita ambil. Jadi kan ya kalau untuk mental pasti Inara pasti kenal lah. Nggak mungkin ya, karena biar gimana pun kan dia seorang wanita. Nggak mungkin juga dia nggak kena mentalnya. Tak berhenti di situ, badai juga menerpa pekerjaan Inara. Hampir 90% kontrak kerja tertunda. Beberapa proyek baru bahkan dihentikan sebelum sempat berjalan, menyebabkan lini pemasukan utama Inara ikut tersendat. Berapa? Udah pasti jumlahnya kami tidak tahu, tapi dipastikan kerugiannya cukup lumayan karena kan banyak kontrak-kontrak yang akhirnya tidak bisa dijalankan. Ya mungkin 1212 masih aja gitu loh. Tapi sebagian besar hampir 90% lebih itu sementara menunggu perkara ini selesai. Kuasa hukum menilai situasi saat ini masih perlu dijaga sehingga mereka memilih untuk menahan diri dari komentar publik. Diamnya Inara di Polda pun disebut tak lepas dari kondisinya yang sedang kurang fit. Ya untuk saat ini pertimbangannya adalah bahwa kita meredam dulu ada hal-hal atau pihak-pihak yang nanti membuat kisruh gitu loh. Jadi sementara kami dari kuasa hukum tidak banyak memberikan statement apapun karena supaya ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Inara. Untuk hari ini memang kondisinya kemarin itu sebetulnya harusnya Senin tapi lagi kurang enak badan. Jadi ya saya nggak tahu lah kalau memang keinginan seperti itu. Belakangan, sempat muncul isu bahwa salah satu televisi melakukan boikot tayangan Inara, meski pihak terlibat belum membuat pernyataan resmi. Namun kabar itu semakin memperkuat gambaran bahwa badai kasus ini menimbulkan efek domino. Tapi Igenars, rupanya tekanan demi tekanan ini masih belum menyentuh inti masalah. Sebab di balik semua drama, ada satu hal yang sejak awal membuat publik penasaran. Status pernikahan yang kini ikut disorot. Jika konflik hukum dan perang dingin sudah cukup panas, ternyata ada satu bab lain yang justru jadi bahan perbincangan paling ramai. Status pernikahan siri Inara Rosli dan Insanul Fahmi. Isu soal keabsahan pernikahan siri keduanya mencuat setelah beredar kabar bahwa pernikahan berlangsung tanpa wali nikah. Namun kuasa hukum langsung membantah klaim tersebut dan mengungkapkan bahwa kakak Inara lah yang menjadi wali dalam pernikahan kliennya. Kalau pernikahan udah pasti ada wali, nggak mungkin kalau tidak ada wali itu kan nggak sah. Dan walinya itu adalah kakaknya, kandungnya sendiri. Berarti memang ada walinya ya, bukan diserahkan ke ustadz gitu bang ya? Nggak, ya kalau nggak ada walinya kan berarti rukun nikahnya nggak dapat di situ. Walau disebut sah secara agama, status hukum pernikahan siri ini tetap menjadi persoalan lain. Pihak kuasa hukum menyebut bahwa pernikahan tersebut tidak bisa diisbat atau disahkan negara melalui jalur peradilan. Penyebabnya bukan sekedar teknis administratif, melainkan karena Insanul Fahmi masih berstatus suami sah Wardatina Mawa ketika menikah siri dengan Inara. Pasal 7 kompilasi hukum Islam juga menjadi rujukan hukum. Aturan itu menyebut bahwa isbat nikah tidak dapat dilakukan apabila salah satu pihak masih terikat perkawinan lain. Artinya, pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilegalkan negara pada saat itu. Karena memang itu kan pernikahan sirinya kan dilakukan pada masih dalam pernikahan sah ya. Jadi isbat nikah itu kan jelas dalam pasal 7 di kompilasi hukum Islam itu jelas tidak ada isbat nikah bisa dilakukan jika ternyata salah satu pihak atau keduanya masih dalam terikat perkawinan ataupun nanti dalam proses perceraian tetap nggak bisa. Berarti Sebagai jalan keluar hukum, kuasa hukum menyebut satu opsi terakhir, ulang menikah secara resmi jika keduanya kelak ingin status pernikahan terbuka dan tercatat oleh negara. berarti kalaupun misalnya mereka walaupun Mawa dan Insan sudah cerai nggak bisa nikah sah? Tidak bisa, harus menikah ulang. Oke. Dan Kecuali izin poligami.
Pada akhirnya, apa yang terlihat di permukaan baru sebagian kecil dari kisah panjang yang melibatkan nama, hubungan, dan harga diri. Jika satu sisi menginginkan penyelesaian secara kekeluargaan, sisi lainnya belum memberikan lampu hijau. Bila satu bab mulai mereda, bab lain justru melonjak ke tengah panggung. Lantas, bagaimana menurut kamu Igenars? Mampukah Inara mendapatkan perdamaian dari Mawa? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.